Selamat datang dunia pergibahan. Hai Gibi, balik dengan Ratu Giba. Wow, untuk pertama kali Ratu Giba membahas tentang tanah kelahiran Ratu Giba, Horas, ya kan? Apa ya namanya? Sinangatulo, tulo, atulo, iya. Tapi masalahnya berita yang kali ini agak sedih sih, karena kasus apa ya, bukan pelecehan sih, kasus kurangnya edukasi terhadap penyakit corona. Yang artikelnya seperti ini. Nah, itu kan artikelnya sekaligus ada kronologinya ya. Jadi aku bacain juga ya kronologinya, karena kan tadi kan cuma sekilas doang. Jadi ada artikel dari Abang Joshua Lubis. Jadi dia mau menceritakan soal tulangnya yang terkena corona. Yang nama tulangnya itu adalah Salamat Sianipar. Jadi tulang itu adalah saudara lelaki dari pihak keluarga mama, gitu ya, tulang. Kalau misalnya dari keluarga papa bisa dipanggilnya bapak tua ataupun uda. Jadi kalau ini dari keluarga mama. Nah, tulangnya dia itu namanya Salamat Sianipar, umur 45 tahun, dan dia itu bertinggal di Desa Sianipar, Bulu Silape, Kecamatan Silayan, Tobasa, Sumatera Utara. Jadi memang benar-benar tinggal di Desa Silayan ini, Desa Silayan, Kecamatan Silayan ini, di Desa Sianipar. Kronologinya seperti ini. Jadi awalnya tulangnya itu terkena COVID tanggal 22 Juli. Terus menyuruh isolasi mandiri. Tapi masyarakat nggak terima. Akhirnya dia dijauhkan dari kampung Bulu Silape. Dia kembali ke rumahnya, tapi masyarakat nggak terima. Malah masyarakat mengikat dan memukul dia seperti hewan dan tidak ada rasa manusiawi. Jadi diikat terus diseret di kampungnya itu. Terus si pihak keluarga dari tulang Salamat ini nggak terima gitu. Jadinya perlu ada edukasi nih dari pemerintah untuk masyarakat terkait COVID-19. Dan menurut dia itu ini harus diadilin dan ditegakkan seadil-adilnya gitu. Jadi aku sempat searching juga. Jadi si tulang ini sampai dia trauma ketemu sama orang, dan dia itu bersembunyi di antara ilalang-ilalang gitu, bukan pada rumput sih, pokoknya rumput-rumput ilalang-ilalang itu dia bersembunyi, karena ketika dicari nggak ketemu, dia ketakutan ngeliatin manusia gitu kan, karena dia diperlakukan, membuat dia trauma karena diseret dan dipukulin seperti, maaf kata, seperti anjing gitu kan. Untungnya tulang ini sudah ditempatkan di tempat yang aman dan sudah dirawat juga, cuman memang keluarga merasa ini nggak bisa dibiarkan, harus ada edukasi, jangan sampai nanti ada tulang-tulang yang lain nih yang terjadi dan diperlakukan seperti itu. Oke, apa ya komentar para Gibi terkait hal ini? Dari Miss Via, yang mukulin terpapar dong, bapak nggak suka orangnya atau virusnya pak, gimana deh gitu. Dia bilang kalau kena virus corona terus pada mukulin, harusnya yang mukulin itu kena virus corona, karena kan megang si pasien gitu. Masuk akal juga, cuman mau aku ikutan mengatakan amin, cuman kita jadinya kayak mendoakan sesuatu yang jahat, tidak boleh. Kita lanjut komentar kedua dari Febri 72. Hal-hal seperti ini yang harusnya diedukasi pemerintah. Hampir 80% semua media sekarang isunya tentang minus COVID yang mengakibatkan kepanikan masyarakat. Ada baiknya buat media share publik tentang bagaimana yang sudah terpapar COVID bisa sembuh dari virus tersebut. Betul. Banyak teman-teman aku yang anak kosan seperti aku itu pada kesulitan ketika mereka terpapar COVID, karena rata-rata banyak anak-anak kosan yang diusir dari kosan karena dia kena corona. Siapa sih yang mau memilih untuk kena corona, kena penyakit corona gitu kan?
harusnya ada edukasi sejauh kayak mana sih orang akan terpapar, bagaimana isoman yang benar gitu loh, bagaimana mereka supaya yang isoman itu tidak malah membawa penyakit buat orang-orang di sekitarnya. Itu harusnya ada edukasi sih, dan diinformasikan sejelas-jelasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut dari Santi Psikiatris. Ketika nurani dan empati sudah mati, kita ini sama manusia, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita besok, hari, lusa. Bagaimana kalau kita sendiri atau keluarga kita yang mengalami sakit. Yuk saling bantu, saling jaga. Yuk Indonesia, kita bisa menghadapi pandemi COVID ini bersama-sama. Yuk kita harus selesaikan pandemi COVID ini bersama-sama gitu kan. Jangan pernah kita berjuang sendiri-sendiri, karena kita bisa bersatu memerangi pandemi COVID ini, biar pandemi COVID ini cepat-cepat berakhir. PPKM, pembatasan sosial dengan masyarakat, lakukan dengan benar. Lebih baik kita sengsara sekarang supaya kita bisa selesai dan menyelesaikan pandemi ini. Lanjut komentar berikutnya dari Butik Siska. Dia bilang begini, semoga yang mukulin om kamu dan nyentuh dia tertular COVID juga. Amin, amin, amin. Orang COVID mah suruh dalam rumah ini malah karena takut tertular malah dipukulin. Terus lu pada mukulin nyentuh-nyentuh omnya, emang gak bakalan terkena COVID? Dia berdoa supaya pada terkena COVID. No comment. Karena kalau aku mau menyetujui itu jahat, tidak menyetujui ya logik sih. Mereka memperlakukan sesuatu hal itu seperti binatang kan gak boleh. Manusia tidak pernah diperbolehkan diperlakukan seperti seorang binatang. Lanjut dari si Barani Indra 17. Tetangga Aan nih sama kampungku akhirnya masuk lambe. Toba, perlu belajar memanusiakan manusia. Coba bisa dijelaskan kembali, ada yang tahu dari sisi lain kah? Karena penduduk sekitar ada yang bilang juga beliau ini kabur dari rumah sakit. Coba bisa diusut dalam sisi berbeda. Namun sekalipun dia kabur, tak pantas manusia dibuat seperti ini. Rest in peace akhlak. Betul, memanusiakan manusia. Terkadang dengan kondisi pandemik ini banyak orang yang tidak memanusiakan manusia. Sejujurnya aku agak sangat kental dengan istilah memanusiakan manusia, karena sebetulnya juga itu adalah kata-kata yang sering aku ucapkan kepada salah satu teman aku. Memanusiakan manusia yang kadang-kadang dia menganggap manusia itu seperti binatang gitu. Mudah-mudahan dengan konten ini dan dia menonton konten ini, dia bisa berubah supaya tidak memperlakukan manusia seperti binatang, memanusiakan manusia supaya tidak tepuk angin. Oke, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye Gibi.